Gak perlu banyak debat, kalian pasti sepakat kalau bakso jadi menu favorit sejuta umat. Saking nikmatnya sampai teringat-ingat. Bakso yang ini spesial banget, fams. Tersaji di dalam buah kelapa dengan isian aneka rupa. Wah, istimewa. Sambalnya itu, fams, baru dilihat aja udah bikin kepedesan. Ditambah perasan jeruk nipis, pasti makin segar. Kalau mau coba, lokasinya ada di Desa Padamukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jarak dari alun-alun kota Garut sekitar 15 km aja, fams. Walaupun lumayan jauh dari pusat kota, datang ke sini ibarat menemukan hidden gem, alias mutiara yang terpendam. Kalian gak bakal nyesel deh. Belum genap 10 tahun berdiri, bakso Ani Cikurantung udah bikin heboh seantero Garut. Dari 15 menu bakso yang tersedia, sajian bakso dawegan ini yang paling menyita perhatian. Dawegan itu sama dengan degan. Bahasa Indonesianya sih buah kelapa muda. Sebagai pengganti mangkok, potongan wadah kelapa muda emang bikin beda. Walau namanya bakso dawegan, kuah bakso ini bukan dari air kelapa, fams. Tetap air kaldu. Air buah kelapa tersaji terpisah, supaya nikmat kuah bakso originalnya tetap terjaga. Gak cuma wadahnya aja yang bikin viral, racikan bakso ini emang dasarnya udah enak, fams. Jangan ngaku penggemar bakso kalau belum coba datang ke sini. Dalam satu porsi, isiannya bisa memilih, fams. Kalau yang ini sih ada bakso nyumput, bakso urat, bakso biasa, serta potongan daging dan tetelan yang berlimpah. Bakso nyumput disebut juga bakso selimut atau bakso kabut. Dalam sekali gigitan, sensasi telur dadar berlapis bakso dan daging cincang bisa kita rasakan. Bakso lembut maupun bakso kasar ada di sini, fams. Bakso uratnya mantap, nikmat bikin gak kuat, so pasti lezat. Daging kelapa muda yang nempel pada wadahnya juga bisa kita kerok, fams. Makan bakso campur kelapa muda emang istimewa. Kalau mau sensasi yang lebih pedas dan asam, silahkan atur sendiri sesuai selera. Dalam satu hari, lebih dari 100 porsi bakso dawegan bisa terjual di sini, fams. Kebayang dong enaknya kayak apa? Bukan cuma tepung, bakso Cikurantung ini daging banget, fams. Empuk dan kenyalnya pas, berpadu dengan kuah kaldu yang endes. Harga satu porsi bakso juga ramah di kantong. Paling mahal cuma Rp30.000 aja, fams. Gak bakal kecewa deh sama rasanya. Mantap! Masakan dari tanah Pasundan juga bikin gregetan. Kelezatannya gak pernah mengecewakan. Cara memasak yang unik dan kesegaran bahan bakunya jadi jaminan kenikmatan. Nasi liwet, ayam bakar bambu, aneka lalap, dan lauk masakan Sunda ini makin istimewa dengan sambal legendaris ala Swiss Van Java. Orang Garut pasti tahu reputasi sambal Cibiuk yang pedasnya bikin garuk-garuk. Ada 2 jenis sambal Cibiuk yang wajib dicoba. Sambal Cibiuk merah dengan tomat merah dan sambal Cibiuk hijau dengan tomat hijau. Sambal Cibiuk sebenarnya nggak jauh beda dengan jenis sambal lain di Nusantara. Ciri khas sambal mentah dengan kesegaran bahan yang alami jadi daya tarik. Cengek alias cabai rawit merah dan hijau jadi jaminan kepedasan yang maksimal. Tomat juga jadi ciri khas sambal Cibiuk. Selebihnya ada daun kemangi, bawang putih, kencur, dan terasi udang. Sambal terasi menjadi bumbu yang paling lazim dalam hidangan Sunda. Cukup dimakan dengan lalap dan lauk sederhana seperti tahu dan tempe, rasanya udah enak, bikin segar, dan nambah selera makan. Ciri khas sambal Cibiuk lainnya, cabai dan tomat gak perlu diulek sampai halus. Biarkan sedikit kasar dengan pecahan tomat yang besar. Kalau mau coba dahsyatnya sambal Cibiuk, silakan datang deh ke rumah makan yang satu ini. Berdiri sudah lebih dari 10 tahun, rumah makan Sunda ini selalu digemari. Lokasinya ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat, fams. Mau datang sendirian, berdua sama pasangan, atau rombongan bareng keluarga besar, tujuannya cuma satu, menyantap aneka sajian lezat ala tanah Pasundan dengan suasana nyaman dan penuh kenikmatan. Tapi tahu nggak sih, fams, Cibiuk sebenarnya adalah nama sebuah desa yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Menurut cerita, fams, sambal Cibiuk pertama kali dibuat oleh seorang wali penyebar agama Islam di Jawa Barat bernama Syekh Jafar Shiddiq.
Awalnya, sambal cibiuk menjadi sajian istimewa untuk menjamu tamu penting. Lama-kelamaan, sambal cibiuk menjadi pelengkap wajib sajian makanan masyarakat sehari-hari. Pedas dan nikmatnya sambal cibiuk membawa berkah ekonomi bagi masyarakat desa Cibiuk dan sekitarnya. Rasanya ekstra pedas karena sambal yang dibuat tanpa dimasak dulu. Katanya sambal cibiuk gak bakal ngebuat kita sakit perut. Jadi gak usah takut deh, bagi penggila santapan pedas, sambal cibiuk bisa jadi jawaban. Pedasnya dapat, nikmatnya dapat. Perut mules pada minggat. Hihihi. Si merah yang satu ini, fams, emang bikin penasaran. Sekali jajal, nikmatnya bakal keingetan. Kenalan yuk, fams, sama buntut berem. Dalam bahasa Indonesia, buntut berem artinya buntut merah. Kombinasi olahan buntut sapi dengan bumbu masak ala tanah Pasundan. Dari warnanya yang merah menyala, udah kebayang dong apa rasanya? Pedas-pedas emang udah selera khas orang Sunda, bikin lidah jadi tergoda. Di Tanah Pasundan, sajian buntut berem bukanlah menu rumahan yang bisa disantap setiap hari. Maklum deh, bagian buntut pada sapi emang eksklusif. Rasanya nikmat, tapi harganya juga lumayan, fams. Selain pedas menonjol, cita rasa asam kuah buntut berem juga segar. Berpadu dengan buntut sapi, bikin makan jadi penuh tantangan. Komposisi bumbu jadi kunci lezatnya sajian buntut berem. Mulai dari bawang, kunyit, dan jahe, sampai batang bunga kecombrang. Warna merah yang menyala tentu berasal dari cabai, yang jumlahnya lumayan banyak. Kalau buntut sapi, baiknya potong ukuran sedang supaya nggak alot dan mudah disantap. Fams, Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa membuat tanahnya jadi subur. Aneka rempah dan bumbu dapur tinggal petik aja di belakang rumah. Itu sebabnya nenek moyang kita mewariskan aneka menu masakan Nusantara yang nikmatnya tiada tara. Kuat bumbunya, mudah pula bahan bakunya. Menurut sejarahnya, fams, masyarakat yang pertama kali memanfaatkan dan membudidayakan cabai justru berasal dari benua Amerika. Sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, suku Inka, suku Maya, dan suku Aztec sudah kenal duluan sama cabai. Sebelum dimasak dengan bumbu, buntut sapi harus direbus terlebih dahulu. Tambahan serai dan daun salam bisa bikin buntut makin harum. Proses perebusan bisa berlangsung selama 2 jam lebih. Racikan bumbu untuk kuah buntut berem pada dasarnya mirip-mirip seperti gulai. Tambahan santan dari parutan kelapa tua memberi sentuhan cita rasa gurih yang maksimal. Kesegaran ekstra dari potongan tomat dan rimpang melengkapi rasa jadi sempurna. Ini dia yang bikin buntut berem berbeda dengan gulai. Ada tambahan potongan batang dan bunga kecombrang. Sip lah, rebusan buntut sapi bisa lanjuti proses nih. Lanjut, fams, irisan bawang bombay masuk ke minyak panas. Bumbu halus bisa menyusul kalau bombay sudah kecoklatan. Bumbu yang ditumis bisa ngebuat masakan jadi lebih awet dan harum. Bagian buntut sapi didominasi oleh tulang. Daging dan lemak yang menempel punya rasa yang gurih. Biasanya sih, berat buntut satu ekor sapi dewasa bisa sekitar 2-5 kg. Biasanya, masyarakat Indonesia gemar mengolah buntut sapi menjadi sajian sop karena hadirkan sensasi gurih alami dari buntut sapi. Kalau mau kenikmatan yang lebih mantap, bisa coba resep buntut sapi ala Tanah Pasundan ini. Apalagi ada tambahan kecombrang atau honje. Wah, mantap banget nih. Gak cuma gurih berempah, tapi segar dan asam. Kecombrang mengandung nutrisi yang baik bagi kesehatan. Antioksidannya dapat menangkal radikal bebas. Berpadu dengan buntut sapi, jadi seimbang deh. Gizinya dapat, nikmatnya juga dapat. Mantap! Kali ini makanannya lebih ringan, fams. Ada Thai bread, street food dari Thailand nih. Sekilas bentuknya seperti roti ban pada umumnya. Cuma bentuknya kotak dengan berbagai varian isian yang lumer tuh. Rasanya juga macam-macam nih. Ada coklat, susu, green tea, Thai tea, pisang, dan masih banyak lagi. Roti yang masih kosong dipanggang sampai berwarna keemasan, fams. Selagi masih panas, diberi filling sesuai selera. Duh, rotinya empuk, fams. Filling isiannya juga lembut dan manisnya pas. Di rumah produksi ini ada berbagai varian isian yang dibuat, fams. Semua selainya dibuat sendiri loh.
Resep selai yang lembut dan gurih berasal dari minyak hasil proses masak santan, fams. Santan dimasak sampai kering menyisakan minyak-minyak di atasnya. Kemudian campur semua bahan selai dengan minyak, fams. Lanjut, kita buat selai green tea. Semua bahan dicampur dengan larutan bubuk green tea. Aduk sampai rata ya. Masak dengan cara boiling water bath. Ini mirip dikukus ya, memanfaatkan panas dari uap air supaya suhunya stabil dan selai nggak bakal gosong kalau dimasak di atas api. Nah, semua varian selai juga dimasak dengan cara yang sama, fams. Menu manis yang satu ini, fams, favorit banget. Bisa jadi penambah energi bagi kalian yang malas makan nasi. Dari tampilannya, mirip sajian pisang ijo dari selatan Sulawesi. Tapi, olahan ini dari barat Pulau Jawa. Namanya bubur sumsum Putri Noong. Putri Noong udah lama jadi kudapan khas orang Sunda. Walau sama-sama berisikan pisang, lapisan hijau kue Putri Noong terbuat dari singkong. Rasanya manis, teksturnya padat dan kenyal. Pastinya bisa bikin kenyang, fams. Dari yang tua sampai yang muda, siraman air gula merah, bubur sumsum Putri Noong jadi sempurna. Sajian bubur sumsum Putri Noong cocok disantap di pagi hari. Rasanya yang manis dan mengenyangkan jadi bekal yang bagus untuk mengisi energi sepanjang hari. Selain menambah tenaga, makanan manis juga bagus memperbaiki mood dan meningkatkan kemampuan berpikir, fams. Apalagi kombinasi kudapan favorit ini bisa ciptakan rasa yang ngeblend. Sentuhan buah pisang di dalam kue Putri Noong bikin rasanya makin mantap aja nih. Wajib deh buat dicoba. Oh iya, kalau mau bikin sendiri di rumah, kita kasih nih bocorannya. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat. Untuk bubur sumsumnya ada beras. Kalau untuk Putri Noong, singkong dan buah pisang jadi bahan bakunya. Selebihnya jadi penguat rasa manis dan gurih, fams. Lanjut, kita bikin bubur sumsum, fams, dari tepung beras. Kali ini kita pakai jenis tepung beras ketan. Setelah beras ditumbuk halus, jangan lupa disaring untuk menghasilkan bubur yang lebih lembut. Fams, membuat bubur sumsum sebenarnya mudah, tapi butuh teknik memasak yang nggak sembarangan. Setelah tepung dicampur garam, beri sedikit air supaya adonan bisa larut. Baiknya sih pakai air matang dengan suhu yang agak hangat. Setelah tercampur, beri tambahan air kembali supaya nggak terlalu kental. Fams, dibalik rasanya yang manis gurih, bubur sumsum memiliki sejarah yang panjang di tanah air. Bubur tercipta sebagai strategi nenek moyang kita saat mengalami kesulitan pangan akibat penjajahan. Jumlah beras yang terbatas diolah hingga menjadi bubur, termasuk bubur sumsum ini. Kalau adonan tepung beras sudah masuk ke dalam rebusan air, jangan lupa untuk terus diaduk. Oh iya, fams, penamaan bubur sumsum nggak terlepas dari penampakannya. Warna yang putih dengan tekstur yang lembut, mirip sumsum tulang. Sekitar 10-15 menit bubur udah matang dan mengental. Untuk disajikan, tunggu dingin supaya teksturnya lebih sempurna. Untuk teman wajib menyantap bubur sumsum, gak berubah kok. Saus gula merah tetap jadi favorit. Manisnya kayak kenangan kita di masa lalu. Hihihi. Lain bubur sumsum, lain pula Putri Noong. Sama-sama mengandung karbohidrat, Putri Noong bukan terbuat dari beras, fams, tapi dari singkong. Singkong harus diparut terlebih dahulu. Biasanya sih Putri Noong identik dengan warna-warna cerah. Kalau nggak hijau daun pandan, bisa pakai warna merah. Biar wangi dan gurih, beri sedikit garam dan vanila. Kalau udah hijau, jadi makin cantik ya. Fams, kue Putri Noong dari tanah Pasundan punya sebutan lain di Nusantara. Ada yang menyebut kue kocomoto, kue mata roda, dan kue mata sapi. Rata-rata sih bahannya sama, dari singkong dengan isian pisang di tengah. Gunakan daun pisang untuk membungkus adonan kue Putri Noong. Gulung dan bungkus dengan rapat supaya bentuknya bulat sempurna. Kalau sudah rapat terbungkus, tinggal kukus sekitar 30 menitan. Kue Putri Noong udah bisa disajikan. Oh iya, fams, Putri Noong artinya putri yang mengintip. Selain cantik seperti putri raja, isian pisang di tengahnya seperti mata yang lagi ngintip. Unik ya. Kalau cari yang kreatif, Jawa Barat gudangnya. Ini dia, fams, karya kreatif dari Jawa Barat yang hasilnya terlihat cantik.
Coba deh dicek ruang tamu kalian, siapa tahu ada penghias ruangan kayak gini. Siapa sangka fams, dari batang pohon pisang inilah aneka kerajinan cantik penghias ruangan dibuat. Pelepah atau batang pohon pisang yang telah ditebang harus disayat sebagai tahapan awal. Dari rangkaian tahapannya fams, proses awal ini paling menentukan. Batang pelepah pohon pisang harus diiris dengan hati-hati supaya serat batangnya terlihat. Dalam sehari hanya 2-3 lapis sayatan yang bisa lanjut diproses. Wah, harus sabar nih nunggu bahannya terkumpul. Irisan pelepah batang pisang kemudian harus dijemur 1-2 hari sampai benar-benar kering. Kalau sudah kering, proses selanjutnya pewarnaan. Pilihan warnanya disesuaikan dengan kerajinan yang dibuat. Biasanya sih warna hijau untuk daun, sedangkan warna merah atau kuning untuk bunga fams. Kalau sudah, silakan lanjut jemur sampai kering. Proses penjemuran ini memang paling memakan waktu. Dari tangan kreatif ibu-ibu Desa Mekarjaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat inilah kerajinan tangan penghias ruangan dari batang pisang dibuat. Dengan belajar secara otodidak, ibu-ibu pengurus PKK ini sudah hampir 10 tahun menggeluti usaha. Wah, kreatif fams! Daripada sibuk bergosip, mending sibuk berkarya kayak ibu-ibu keren ini nih. Untuk membuat satu tangkai bunga, sudah ada ukuran masing-masing fams, biar seragam. Lembaran batang pohon pisang yang sudah kering teriris, lanjut dirangkai lapis demi lapis hingga ngebentuk setangkai bunga. Untuk melengkapi detailnya, bisa memakai biji-bijian sebagai pemberat. Kalau sudah lewat tahapan jemur, nggak butuh waktu lama untuk merangkainya. Bikin satu tangkai bunga, ibu-ibu kreatif cuma butuh waktu kurang dari setengah jam. Wah, udah ahli nih. Tuh, lihat hasilnya. Batang ornamen pelengkapnya udah cantik, fams. Supaya makin mirip sama aslinya, tinggal satukan saja. Wah, cantik ya, fams. Yang terpenting sih, harga satu set kerajinan penghias ruangan dari batang pisang ini nggak bikin pusing kantong, fams. Semuanya murah meriah. Terakhir, beri sentuhan vernis. Kerajinannya jadi makin cantik dan menarik, fams. Biar glowing-glowing gitu deh. Mumpung masih di Garut, kita nikmati yuk perpaduan taman wisata air buatan dengan pemandangan alam yang menawan. Selamat datang fams di Taman Wisata Air Sabda Alam. Berada di kawasan Cipanas, Kabupaten Garut, Jawa Barat, objek wisata air ini lokasinya cukup mudah dijangkau. Gak jauh dari pusat kota Garut, jarak tempuhnya sekitar 2 jam berkendara dari kota Bandung. Harga tiketnya juga terjangkau kok fams, sebandinglah dengan keseruan yang didapat. Pada tahun 2002 lalu, tempat ini hanya berupa hotel dan penginapan berkonsep alam aja, fams. Pada tahun 2008, Taman Wisata Air Sabda Alam mulai resmi dibuka untuk hibur warga Garut dan sekitarnya. Kalian bakalan happy kalau wisata ke taman air ini, fams. Selain bisa seru-seruan, suasananya juga adem pisan, Maklum deh, kawasan Garut, Jawa Barat dikelilingi oleh barisan gunung, mulai dari Gunung Guntur, Gunung Cikuray, sampai Gunung Papandayan. Salah satu yang jadi primadona di objek wisata ini, kolam ombak, fams. Maklum deh, kawasan Garut kota cukup jauh dari garis pantai laut. Dengan kedalaman hingga lebih dari 1,5 meter, kolam ini relatif aman buat anak-anak. Apalagi kalau didampingi dan dilengkapi dengan ban pelampung. Memang sih, ombak di kolam ini nggak aktif sepanjang hari. Kalau ombaknya sudah dimulai, kalian dijamin puas deh dengan sensasi bergoyang tersapu ombak. Hihihi. Objek wisata ini, fams, tawarkan pengalaman berenang yang berbeda. Air yang dipakai untuk kolamnya, air panas alami yang bersumber dari Gunung Guntur Damai. Walaupun kuyup, nggak usah takut masuk angin kedinginan. Mantap kan, fams? Beragam jenis kolam dan wahana air ada di sini. Kolam untuk anak-anak dan dewasa bisa kita pilih. Buat yang punya nyali, bisa coba wahana seluncuran. Tenang, ada pengawas dan wajib meluncur pakai ban, fams. Aman deh. Buat para penggila wahana ekstrim pemicu adrenalin, perosotan ini mungkin gak ada apa-apanya. Buat yang gak biasa, lumayan nih, bikin deg-degan. Hihihi. Namanya juga liburan, tujuannya ya jelas buat cari hiburan. Jadi dibawa happy aja ya. Ayo fams, segera agendakan berlibur ke kota Garut. Kalian gak bakal nyesel dengan sejuknya suasana ala Swiss Van Java. Ditunggu ya di kota Garut.
Akhirnya ya fans, Indonesia mulai bangkit dan melawan serangan virus. Semoga aja deh dengan usaha yang kita lakukan, geliat ekonomi masyarakat bisa hidup kembali. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!